Halo, saya Doni Lesmana. Selamat bertemu di Granat Diska Session. Kabar saya baik-baik saja selama pandemi ini, tapi lumayan bisa menanggulangi dari segi finansial lah. Kesibukan masih main musik dan ada berkebun di rumah, dan juga saya mulai mengelarkan proyek-proyek solo saya. Terus terang pasti kangen manggung karena pandemi ini sudah 1,5 tahun ya. Tapi kebetulan sementara untuk Lolot band saya, karena kita punya sponsor tetap, jadi ada beberapa kali kita punya session untuk manggung. Oke, kecintaan saya terhadap musik mulai dari saya kecil ya, karena kebetulan orang tua saya suka dengerin musik di rumah. Waktu saya masih SD, ada radio yang diputar sepanjang hari, jadi saya tahu lagu-lagu yang lagi tren di radio. Dan sampai saya SMP saya belajar gitar, les di sekolah, di satu tempat kursus waktu itu, dan kemudian belajar buat band, dan kemudian ngeband sampai sekarang. Sebenarnya dari awal saya memang pingin jadi gitaris, bermimpi jadi seorang gitaris, nggak pingin jadi seorang vokalis, apalagi drummer. Kalau drummer kan di belakang, vokalis di depan. Udah pasti orang banyak yang pingin jadi vokalis. Cuma saya lebih suka melihat seorang gitaris, karena gitaris itu tanpa dia mengeluarkan suara atau lirik, dia bisa memukau penontonnya dengan ringkikan gitarnya itu. Gitar favorit saya sekarang banyak. Ada beberapa sih, bukan banyak. Saya sekarang pakai Ibanez tetap dari gitar awal saya. Setelah itu ada Gibson juga, ada PRS. Itu 3 brand yang sering saya pakai. Tips untuk menjadi seorang gitaris, kita harus sabar belajar ya. Kalau bisa jangan malas untuk mulai dari dasar, karena kadang kebanyakan teori dasar atau teknik dasar itu yang penting dan dipergunakan sampai kapanpun. Jadi kalau kalian tidak memahami teori dasar atau teknik dasar, pasti akan, kalau bahasa Balinya itu kacek nanti ke depannya gitu loh. Tuh. Banyak sih ada, tapi yang pertama kali yang membuat saya suka main gitar itu Pai Burman dari Slang, gitarisnya yang lama. Gitaris pertamanya Pai Burman, dan setelah itu banyak ada Paul Gilbert, ada Vito Bratta. Yang sekarang saya suka Steve Vai, saya lagi dengerin beliau. Saya pertama kali bermain band waktu SMA, saya mulai main band. Pertama kalinya terbentuk band itu dari teman-teman, kebetulan teman-teman gaul gitu. Ada yang bisa nyanyi, bisa main drum, akhirnya kita gabung, cari lagu, cari tempat manggung. Tapi nggak serius-serius banget, karena band itu hanya sebagai ngisi waktu aja. Tapi kemudian saya mulai serius ngeband sejak tamat SMA. Saya mulai ikut festival band, karena festival band itu kan dibutuhkan latihan yang konsisten. Akhirnya saya buat band yang serius, dan akhirnya dapat beberapa penghargaan di festival band, kemudian melanjutkan menjadi band main di cafe, cari duit, dan akhirnya bubar, dan akhirnya masuk di Lolot Band. Pertama kali saya dihubungi oleh Lanang, sang basis. Waktu itu saya masih main di cafe ya, main di band cafe, tapi bandnya udah akan bubar kayaknya, karena kita jenuh waktu itu. Dia bilang ke saya, "Don, mau nggak isi gitar di lagu teman saya? Lagunya berbahasa Bali," gitu dia bilang. Lagu apa lagi nih saya? Karena nggak mungkin kan, bukan cita-cita saya menjadi seorang gitaris di band berbahasa Bali. Waktu itu kan sesuatu yang nggak keren ya kalau bahasa Bali.
Tapi setelah saya dikasih dengar musiknya, nih contoh lagunya, ternyata lagunya bukan seperti bahasa lagu Bali biasanya. Ini musiknya rock dan progresif gitu loh, yang seperti yang saya sukain. Dan juga dia memberi kebebasan saya untuk berkreativitas di sana. Terserah Doni mau isi melodi yang gimana, gitaran yang gimana, terserah, yang penting itu jujur dari kamu gitu ya bang. Akhirnya saya coba isi dan nggak tahu mungkin langsung plek di studio, dan akhirnya kita ketemu produser dan jalan ya band itu. Penciptaan proses dari Lolot Band, proses penciptaannya adalah biasanya yang terbanyak Bli Madibawo, sang vokalis, ngasih lagu dalam bentuk genjrengan dia. Akhirnya kita garap di studio, kita ketemu jamming, kita tentukan intronya kayak gimana. Oh ya, sebelumnya juga tentukan arah musiknya akan kemana. Jadi maksudnya ini akan ke ballads atau yang lebih ke speed gitu, atau yang akustik gimana. Kayak kita tentukan intronya, kita tentukan interlude-nya, outro-nya gimana. Akhirnya jadi, dan langsung biasanya di studio itu setelah jadi kita latih dan kita rekam pakai HP aja, dan kemudian kita eksekusi di studio rekaman. Saya nggak terlalu persis waktu kita vakum ya, tahun berapa, kalau nggak salah tahun 2007. Waktu itu terus terang Bli Madibawo bilang ke kami bahwa ini moodnya untuk bermain musik sudah nggak ada di saat kita lagi sedang anget-angetnya. Memang pasti akan shock ya kita semuanya, tapi kita pasti menerima itu, karena nggak mungkin kan kita mengganti vokalis orang namanya dia yang Lolot, nah mungkin kan ganti vokalis pakai nama Lolot Band juga. Akhirnya kita vakum, kita jalan sendiri-sendiri. Tapi waktu vakum itu Bli Madibawo mungkin moodnya udah balik lagi, dia ada buat album sendiri dengan orang lain sih, tapi dengan titel Madibawo, bukan Lolot waktu itu. Dan saya juga ada beberapa ikut masuk di band Marco, saya bantu juga si Lanang Botak di albumnya, dan terakhir saya ikut di additional gitarisnya SID. Saya mulai waktu itu dari pengerjaan album Sunset di Tanah Anarki ya, dari latihan penggarapan lagunya sampai tur promonya. Saya ikut mereka 3,5 tahun, dan 3,5 tahun akhirnya itu kemudian Madibawo datang ke rumah saya kebetulan. Dia bilang, "Nih Don, saya punya lagu baru, coba kamu dengerin." Dia nggak bilang bahwa mau ngajak saya, dia cuma ngasih tahu bahwa coba dengerinnya lagu ini. Saya dengerin, nggak tahu kenapa setelah saya dengerin, kok ini kayaknya lagu-lagu yang saya suka ini gitu. Jadi ini gue banget gitu kalau bahasa keren ya. Akhirnya saya bilang ke dia, "Deh, saya kasih ngisi gitarnya 1-2 lagu ya." Gitu. Tapi dia, "Udah lebih aja nggak apa-apa," gitu. Dia bilang, "Wah, ini kayaknya ada gimana?" Sedangkan saya masih di SID waktu itu. Akhirnya, ini kayaknya ada jalan. Cuma saya bilang berhentinya gimana, karena waktu itu lagi tur padatnya SID. Akhirnya saya dapat mangsa baru. Karena SID waktu itu, "Kamu boleh berhenti kalau kamu dapat mengganti," gitu dia bilang. Karena kita nggak mau repot gitu. Akhirnya saya dapat mangsa si Sony Bono waktu itu, dia ini ngekru Bobby kalau nggak salah, ngekru Eka. "Son, gantiin dong." Pertama dia nolak, akhirnya dengan sedikit rayuan dan ancaman akhirnya dia mau, dan tipuan juga. Kemudian selesai, akhirnya saya garap satu album sama Lolot, dan akhirnya drummer dapat Hendra dari Gecko Band waktu itu sampai sekarang. Oh ya, album awal yang kita balik dari kevakuman itu judul albumnya kalau nggak salah Nyujuh Langit. Ada single Nyugut Jeriji di sana. Nyugut Jeriji itu kayak musiknya seperti Tresna Memaksa. Jadi kayak Tresna Memaksa bagian keduanya nih. Jadi memang sengaja kita buat
mirip gitu supaya orang-orang lama tuh dapat lagi suasananya mendengarkan lagu-lagu Lolot tuh gitu. Itu. Lirik-lirik di Lolot Band sebenarnya bercerita tentang keseharian ya. Ya keseharian itu ada tentang percintaan, sosial, kritik sosial juga ada, tentang yang lucu-lucu yang nggak ada juntrungannya juga ada. Dan kalau sekarang karena kita sudah berumah tangga pasti tentang masalah rumah tangga juga ada gitu. Momen yang tidak terlupakan itu sebenarnya momen yang baru-baru ini terjadi, yang banyak orang bilang itu viral katanya waktu saya manggung di Klungkung kemarin 2 tahun lalu. Jadi waktu itu sama sponsor kopi saya terjatuh di panggung gara-gara bercanda sama Lanang. Waktu itu saya lagi gila-gilaan gitu, ada Lanang di belakang saya, maunya saya waktu saya lagi melodi kalau tidak salah, saya mau bersender sama Lanang, ternyata Lanang lari dia ke kiri, saya jatuh langsung. Oh itu malu gimana, tapi pura-pura saya tetap konsisten dengan permainan. Dan saya berharap mudah-mudahan ada yang rekam. Ternyata besoknya sudah ada di YouTube. Aduh gitu. Aduh. Belandika Musik Bali dan industri musik Bali sekarang ini sebenarnya dari dulu juga bagus ya secara kreativitas, karena di Bali ini terkenal dengan genre musik atau warna musik band ya, terutama yang nggak pada umumnya. Ada sih yang memang tren-trenan, tapi kebanyakan yang digemari itu yang aneh-aneh. Contohnya kayak band saya, Lolot Band itu kan nggak band biasanya, karena lagu Bali, musiknya juga sebenarnya nggak tight banget dan nggak punya aliran yang pasti gitu. Nah juga yang terkenal dari Bali itu ada The Hydrant, kan sudah nggak biasanya. Ada Navikula juga, ada SID apalagi, dan banyak lagi. Maksudnya gini, di Bali itu kreativitasnya sangat tinggi, tapi mungkin pengemasannya yang kurang. Jadi terlihat secara gimana tuh nggak terlalu maju gitu. Mungkin kedepannya harus ada yang bisa membimbing teman-teman. Itu aja. Karakter sebuah band itu sangat penting karena orang mengingat sebuah band itu dari karakternya. Makanya kalau bisa dari awal pembuatan band itu tentukan karakternya. Itu yang penting. Saran dari saya untuk teman-teman yang ingin survive di industri musik Bali adalah kalau bisa jangan takut untuk bergaul, hormati pergaulan, bisa bergaul lah, hormati waktu juga, hormati keprofesionalitas, dan tetap belajar. Itu aja sih yang penting. Pengalaman saya di Lolot Band, menjaga Lolot Band sampai sekarang ini, dari kita belum nikah sampai sudah banyak punya anak sekarang, sebenarnya saling tahu masing-masing aja. Jadi kita tuh sudah nggak ada di band itu, sudah nggak ada diskusi yang keras-keras lagi, karena Made Bawo gini, saya dengar agak gimana, tapi saya ikutin aja. Dia pun juga gitu, mungkin didengar gitaran saya terlalu lebih gitu, dia asik aja. Jadi yang terpenting di saat band itu sudah bertambah tua tuh ya menerima teman itu apa adanya. Itu mungkin yang akan bisa menjadi karakter dari band itu sendiri. Lolot Band sekarang lagi mempersiapkan banyak sesuatu. Kita lagi mempersiapkan album yang rencananya deadline-nya harus sudah direkam Juni, udah mulai rekaman, tapi akan kita
buat dengan kemasan vlog ya, dari pembuatan, dari latihan sampai rekaman dan proses launchingnya. Nah, mudah-mudahan dapat sponsor. Dan juga kita akan merilis lagu-lagu dari legenda penyanyi Bali tahun lawas untuk tribute gitulah, jadi appreciate untuk mereka. Dan rencananya juga kita akan membuat satu konser yang namanya Bali Rock Fest, yang isi acaranya itu tentang kreativitas anak muda dari band lawas, band baru, dan ada musik, ada tari, dan aktivitas anak muda lainnya. Itu aja. Granat, saya akui ini acara keren dari dulu. Saya mengikuti Granat dari tahun 90-an. Dari saya pertama kali ngeband, bawain cover Iron Maiden, waktu itu nama band saya The Trooper. Saya ikut audisi di mana, di studio di Bypass Ketewel waktu itu. Akhirnya masuk di sana, manggung tanpa stage. Kalau nggak salah teman-teman di Granat yang tahun lawas pasti tahu, dia pernah buat acara Granat tanpa stage di depan auditorium ya namanya, yang di kampus di Sudirman. Setelah itu saya tetap mengikuti pasti, karena Granat itu pasti ada audisinya. Jadi makanya kenapa band-band yang bangun di Granat itu pasti band-band bagus semuanya. Dan kita pasti nonton band bintang tamunya sebagai supaya kita ada motivasi untuk bisa belajar dari bintang tamu itu. Dan sampai sekarang saya di Lolot Band tetap diundang oleh Granat, sangat appreciate, dan mudah-mudahan Granat ini tetap bisa eksis sampai seterusnya. Oke, sekian dari saya, Doni Lesmana. Terima kasih, sampai ketemu lagi.